Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya perubahan atau pergerakan kerak bumi yang disebut lempeng tektonik dan mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah secara signifikan dari posisi semula. Siklus penanggulangan bencana terbagi atas 3, yaitu prabencana, pasca bencana, dan saat bencana. Tahap prabencana adalah tahap di mana kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, siapkan tas yang berisi barang-barang penting untuk keadaan darurat. Yang kedua, ketahui kemana kita harus evakuasi. Dan yang ketiga, amankan barang-barang yang mudah jatuh, serta siapkan alat pemadam kebakaran jika ada. Yang kedua adalah tahap saat terjadinya bencana gempa bumi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jauhi jendela kaca dan benda-benda yang berat. Yang kedua, padamkan api segera. Yang ketiga, pastikan pintu keluar terbuka dan tidak terhalangi. Yang keempat, jika kita sedang berada di tempat tidur, jangan bergerak dan taruhlah bantal di atas kepala kita. Yang kelima, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai dan kemudian berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Berpeganglah pada salah satu kaki meja, tunggu sampai getaran berhenti, lalu segeralah keluar. Yang berikut adalah tahap setelah terjadinya bencana gempa bumi. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, bawalah tas berisi barang-barang penting dan keluarlah. Jangan gunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Yang kedua, jauhi bangunan yang rusak. Yang ketiga, jika terjadi gempa susulan, ikuti safe steps yang sama. Yang terakhir, jangan kembali ke rumah kecuali jika pihak berwenang telah menyatakan aman. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi dari kami terkait siklus penanggulangan bencana gempa bumi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari FKM Bencana Institusi Semester 5. Sebelum kita masuk pada materi inti dari sosialisasi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi itu sendiri. Nah, gempa bumi itu sendiri adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergeseran kerak bumi. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya terkait siklus gempa bumi yang akan disampaikan oleh Dion. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Yang pertama itu tahap prabencana. Tahap prabencana itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Seperti pada kertas yang kami dari kelompok kami bagikan. Yang pertama, persiapkan diri Anda. Yang pertama, siapkan tas yang berisi barang-barang penting untuk keadaan darurat. Barang-barang penting ini bisa kotak P3K, suratnya dia itu seperti macam ijazah, pokoknya yang sangat penting untuk masyarakat kita. Dan kita juga bisa menyimpan nomor-nomor yang kita butuhkan saat terjadi gempa bumi, contohnya SIM card. Yang kedua, ketahui kemana Anda harus evakuasi. Cepat evakuasi yang paling aman saat terjadi gempa bumi yaitu di lapangan. Yang ketiga, amankan barang yang mudah jatuh. Contoh barang-barang yang mudah jatuh itu seperti tadi TV LCD atau tidak lemari, karena lemari itu sangat berbahaya jika jatuh, apalagi menimpa tubuh kita. Yang keempat, siapkan alat pemadam kebakaran. Ini alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran itu bisa membantu sekali. Jika tidak ada alat pemadam kebakaran, ya tidak bisa. Nah teman-teman, pada tahap yang berikut, tahap terjadinya sebuah bencana ketika kita berada dalam ruangan, kita berada dalam kos atau dalam rumah. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus menjauhi jendela, kaca, dan benda-benda berat lainnya sehingga
kita ketika benda-benda tersebut pecah ataupun jatuh, itu tidak membuat kita terluka. Yang kedua, ketika getaran gempa tersebut menimbulkan kebakaran, kita harus dengan cepat melakukan pemadaman. Dan yang ketiga, ketika kita merasakan sebuah getaran gempa, kita harus memastikan bahwa pintu yang akan kita lewati itu tidak terkunci atau tidak terhalang, sehingga kita dapat melakukan evakuasi dengan baik. Dan yang keempat, ketika kita berada di atas tempat tidur, yang harus kita lakukan adalah kita mengambil bantal dan menutup kepala kita, sehingga terhindar dari benda-benda yang jatuh yang dapat menimbulkan cedera kepada kepala kita. Oke. Teman-teman, langkah berikutnya yaitu ketika terjadinya getaran, hal pertama yang teman-teman lakukan yaitu jangan panik. Dan teman-teman bisa melakukan langkah-langkah berikut seperti yang sudah tertera di brosur. Langkah yang pertama yaitu merangkak sedikit mungkin ke lantai. Setelah itu berlindung di bawah meja yang kokoh, bisa juga seperti di tempat tidur. Setelah itu berpegangan pada kedua kaki meja tersebut. Setelah itu tunggu sampai getaran berhenti, lalu segera keluar untuk mencari jalan keluar. Baik, yang berikutnya tahap yang berikutnya yaitu tahap saat atau pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Nah, seperti yang kakak bisa lihat pada gambar tersebut, yang pertama itu saat kita melakukan evakuasi atau saat kita akan keluar dari dalam pos ataupun dalam bangunan, misalnya kita mungkin berada dalam tempat-tempat yang memiliki lift, itu sebaiknya jangan gunakan lift. Kemudian jika kita berada dalam pos, seperti penjelasan sebelumnya, benda-benda yang sudah kita persiapkan seperti surat-surat, kemudian kotak P3K, itu kita bawa saat kita akan keluar untuk mencari tempat yang lebih luas dan aman. Kemudian setelah kita keluar, jauhi tempat-tempat yang berbahaya seperti rumah, karena setelah terjadi gempa bisa saja ada runtuhan yang jatuh. Setelah itu, jika kita masih berada dalam rumah dan kita merasakan ada gempa susulan, maka lakukan kembali step yang sudah dijelaskan oleh teman Leoni tadi, yaitu merangkak masuk ke dalam meja dan berlindung. Kemudian yang berikutnya, jangan kembali ke rumah kalau kita sudah di luar. Jangan kembali ke rumah sampai ada pengumuman atau kepastian dari petugas-petugas yang berwenang untuk menyatakan bahwa sekarang sudah aman. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan. Setelah itu kita dapat memeriksakan tubuh kita apakah ada terluka. Nah, tas yang tadi kita bawa atau benda-benda penting yang tadi kita bawa itu dapat digunakan di saat itu, yaitu kotak P3K. Kita dapat melakukan pertolongan pertama jika tubuh kita ada yang terluka. Hal-hal ini dilakukan oleh diri kita sendiri. Tapi setelah bencana, yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah akan dengan cepat ataupun pihak-pihak berwenang akan dengan cepat melakukan pencarian korban-korban. Kemudian juga nomor penting yang tadi kita catat seperti nomor tim SAR itu dapat kita gunakan jika kita sudah berada di luar atau di tempat yang aman. Jadi baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi kami dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman dalam sesi kami. Sekian dan selamat pagi. Terima kasih.